sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau tutorial penggunaan aplikasi atau dua teknologi terkini yang saya gunakan dalam pembelajaran. Adapun dua teknologi terkini yang saya gunakan yaitu video based learning yang saya gunakan sebagai media pembelajaran saya melalui aplikasi PEDED. Nah, yang kedua yaitu gamification, saya menggunakan platform Genially. Nah, untuk yang pertama itu saya akan jelaskan mengenai penggunaan aplikasi PEDED. Pertama yaitu kita buka dulu tab Google, kita cari atau kita ketik PEDED. Nah, jika sudah kita pilih app.ped.com, kita klik. Nah, ini adalah tampilan halaman awal ketika kita klik PEDED. Nah, untuk aplikasi PEDED ini sendiri itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Namun jika teman-teman terkendala dengan kurang memahami bahasa yang ada di dalam aplikasi ini, maka kalian bisa mencari 3 pojok di atas, lalu klik terjemahkan, klik Indonesia. Nah, otomatis aplikasi ini terjemahkan langsung ke dalam bahasa yang kita inginkan. Nah, adapun sebelumnya kita harus membuat akun dulu ya, ini gambar orang. Nah, untuk mendaftarnya pun kita tinggal klik aja, ada pilihannya bisa langsung melalui Google. Nah, nanti kita pilih Google yang telah tersedia sebelumnya. Nah, ini saya sudah masuk. Ini sudah akun saya. Lalu bagaimana cara kita membuat pembelajarannya, yaitu dengan klik membuat, lalu klik seperti pelajaran. Nah, ini adalah tampilan awal bagaimana kita mencari video pembelajaran. Nah, misalnya kita ingin mencari video pembelajaran dari digital, maka kita tinggal ketik aja di sini digital marketing, enter. Nah, bisa dilihat sudah tersedia beberapa video ditampilkan oleh PEDED. Nah, kita tinggal pilih aja kira-kira video mana yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Misalnya saya pilih video What is Digital Marketing. Kita klik. Nah, jika kita ingin memilih video ini sebagai video pembelajaran, maka kita klik continue. Di sini kita akan diminta untuk mengisi beberapa opsi, yang mana itu ada listen title, itu berupa judul pelajaran yang kita buat. Misalnya di sini kita buat digital marketing, lalu kita klik save. Nah, yang kedua itu let's begin, artinya ini sebagai kata pengantar. Kita bisa coba, misalnya kita buat, silahkan Anda tonton video yang telah disediakan. Lalu kita klik save. Nah, bagian ketiga ini think ini berpikir. Nah, berpikir ini, bagian ini kita bisa memberikan pertanyaan terhadap video yang telah kita berikan. Itu pertanyaannya ada berupa pilihan ganda ataupun pertanyaan terbuka atau pertanyaan esai ataupun singkat. Misal kita pilihan berganda. Kita coba kita isi jawaban pertanyaannya, misalnya apa itu digital marketing. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi jawabannya atau opsinya. Misalnya digital marketing adalah
saya akan menggunakan 2 opsi aja ya. Nah, jika Anda ingin menggunakan beberapa opsi, tinggal klik aja add another answer. Dan kita hapus saja. Nah, ini artinya saya menggunakan 2 opsi, A dan B. Nah, kita harus pilih jawaban mana yang benar. Nah, di sini kita tentukan jawabannya A. Lalu di bawah itu ada video. Nah, artinya jika ketika peserta didik menjawab pertanyaan yang kita sediakan tadi, jika jawabannya benar, maka dia bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Namun jika dia salah, kita bisa mengarahkan atau kasih petunjuk terhadap video yang telah kita sediakan. Misalnya untuk jawaban pertanyaan itu terletak pada menit ke-1. Nah, kita letakkan pada menit ke-1. Oke, jika sudah, kita klik save. Nah, untuk jawaban singkatnya kita bisa isi, misalnya apa? Kita aja. Nah, 2 pertanyaan ini akan muncul pada tampilan layar peserta didik. Nah, selanjutnya itu Dikdikbar, artinya yaitu referensi tambahan agar peserta didik mampu memahami materi secara lebih dalam lagi. Misalnya buat ya, referensi bahan dapat diakses. Misalnya ini saya menggunakan referensi tambahan melalui Google Books. Ini kita salin aja, Ctrl+C, Ctrl+V. Oke, lalu klik save. Selanjutnya yaitu discuss. Ini artinya forum untuk berdiskusi. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik preview, artinya kita melihat bagaimana tampilan awal yang ditampilkan di layar strategi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bagian yang telah kita isi yang pertama tadi. Kata yang telah kita isi di awal. Nah, ini adalah beberapa option atau tahap yang harus dilakukan oleh peserta didik, yaitu ada watch, artinya dia akan menonton video yang telah kita berikan. Yang kedua yaitu think, ini berupa pertanyaan. Nah, pertanyaannya akan muncul di sini. Kedua yaitu lihat teman-teman, namanya itu Dikdikbar. Nah, ini bisa diakses oleh peserta didik. Nah, selain itu ada opsi discuss, ini mereka bisa melakukan diskusi jika ada yang ingin menjawab pertanyaan. Jika sudah kita klik publish. Nah, ini kita diminta apakah peserta didik harus membuat akun atau tidak. Nah, untuk biar lebih mudah, maka saya sarankan tidak. Lalu klik share your lesson. Nah, inilah link yang dapat kita share ke peserta didik. Jika sudah, maka inilah tampilan awalnya. Ini tampilan awal atau tampilan awal pelajaran yang telah kita buat. Nah, ada pun contohnya, misalnya ada student yang telah merespon video pembelajaran kita. Nah, misalnya ini tadi, ini artinya dia 2 kali percobaan. Artinya mungkin jawaban pertama dia salah, lalu jawaban kedua dia benar. Nah, ini jawaban terbukanya, ini diskusinya, dan kita dapat melihat evaluasi dari asesmen dia. Maksud saya asesmen sendiri. Dapat kita download.
Ini adalah bentuk tampilan nama peserta didik yang telah menonton video kita atau merespon video kita. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Genially. Untuk teknologi terkini satunya yaitu berupa gamification, dan di sini saya menggunakan Genially. Adapun tutorial cara pengguna Genially, pertama kita itu buka teks Google dulu, kita klik Genially, enter. Nih ada genially.com, tinggal kita klik saja. Nah, ini adalah bentuk tampilan awal ketika kita klik Genially. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai akun, maka nanti diminta untuk membuat akun atau sedikit bisa dibuka melalui dari Google yang tersedia ataupun email. Nah, ini saya udah membuat akun ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat gamesnya, itu tinggal klik aja klik Genially. Nah, ini dalam aplikasi Genially itu udah ada beberapa feature. Yang pertama itu games and challenge, yang kedua itu quiz and prompts, yang ketiga itu presentation, yang keempat itu tools, yang kelima itu graphic, kemudian masih banyak lainnya. Misalnya kita ingin membuat games, kita klik aja. Di sini Genially sudah menyediakan beberapa template untuk games yang telah disediakan atau tinggal kita gunakan aja. Nah, yang kedua itu ada quiz. Sama seperti games tadi, di Genially udah menyediakan beberapa template tulis, jadi kita tinggal pilih aja kira-kira template mana yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Misal saya kita gunakan Tangram quiz, kita klik. Jika kita rasa ini cocok atau yang kita inginkan, maka kita klik use this template. Ini adalah bentuk dari template quiz. Di sini tampilan kiri ini adalah beberapa spot yang dapat kita sesuaikan. Nah, di sini bagian yang bisa kita edit. Misalnya kita edit di sini, kita buat quiz digital marketing. Nah, jika kita sudah, maka kita dapat mengedit slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu berupa pertanyaan. Kita bisa mengisi aja atau tinggal ganti aja kata-kata ini. Contohnya, dan kita salin aja yang telah saya sediakan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk opsinya itu ada tersedia, ada next step, ada last step. Nah, untuk next step itu artinya untuk jawaban yang benar. Jadi ketika peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia akan bisa melanjutkan untuk soal berikutnya. Namun jika dia jawab dengan salah, maka dia tidak bisa untuk melanjutkan soal berikutnya, maka dia akan kembali ke soal yang pertama. Misal ini jawaban yang benarnya ya. Kita isi dulu. Satu persatu. Nah, jika sudah, maka kita akan bisa melanjutkan ke soal berikutnya.
sama seperti tadi, kita tinggal menggantikan saja kata-katanya. Nah, bagaimana cara kita mengubah next back atau last back atau menentukan opsi mana yang benar? Maka kita klik aja next back, kita ganti dengan last back, lalu kita klik save. Misalnya kita bagian ini kita buat jadi benar, maka ini kita ganti next back. Jika sudah, maka kita dapat menggunakan quiz ini. Lalu kita klik public online, kita save. Nah, inilah bentuk quiz yang telah kita buat tadi. Kita coba, kita klik start. Nah, misalnya menjawab opsinya atau pilihannya. Misal saya klik A. Nah, maka di sini akan muncul next, artinya jawabannya benar ya. Nah, maka bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, misal kita jawab yang salah, maka otomatis akan muncul kata urang, artinya salah, dan kita diminta untuk mencoba ulang atau kembali. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai teknologi terkini yang saya gunakan berupa video based learning dari PDD, dan yang kedua yaitu gamification menggunakan Genially. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.